Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan membawakan alur cerita anime yang berjudul Level 1 Dakedo Unique Skill. Oke, tak usah berlama-lama lagi, langsung saja ke alur ceritanya. Film ini bercerita tentang seorang pemuda yang tiba-tiba berada di sebuah ruang bawah tanah atau dungeon. Dan ketika dia tersadar, dia dibangunkan oleh seorang gadis. Dia keluar dari dropan slim yang dikalahkan gadis itu, yang dimana seharusnya dropan toge malah keluar manusia. Ternyata saat ini pemuda itu berada di ruang bawah tanah yang disebut dungeon. Dungeon adalah sebuah ruang bawah tanah yang dimana tempatnya monster berada. Monster dungeon itu bisa menghasilkan dropan yang berisi apapun. Kemudian pemuda itu bertanya kepada gadis yang ditemui tentang level yang ada di dunia itu. Dan gadis itu menjelaskan bahwa semakin tinggi level, semakin banyak dropan yang didapatkan. Kemudian pemuda itu mencoba untuk mengecek kekuatannya. Ternyata kekuatan yang dimiliki pemuda itu sangat lemah, yaitu cuma level 1. Tetapi skill dropan yang dia miliki yaitu level S yang berada di atas level A. Saat pemuda mengetahui levelnya itu, dia langsung mencoba ingin melawan Slam. Dan pemuda itu diberi tombak oleh gadis itu. Kemudian dengan tombak itu dia berhasil mengalahkan Slam dan mendapatkan dropan toge yang sangat banyak. Karena menghasilkan banyak toge, gadis itu mengajak makan pemuda itu. Dan ketika memakan masakan gadis itu, pemuda itu menangis terharu. Ternyata pemuda itu bernama Satoru Ryota. Ryota adalah seorang karyawan perusahaan yang meninggal akibat terlalu banyak bekerja dan membuatnya bereinkarnasi ke dunia lain menjadi dropan Slam. Karena Ryota di dunianya jarang memakan makanan enak, dia menangis terharu karena memakan masakan gadis yang bernama Emily Brown. Kemudian Ryota ingin keluar dungeon untuk mencari penginapan dan mempelajari hal yang ada di kota itu. Setelah mengetahui hal yang ada di dunia itu, Ryota kembali bekerja keras dengan menghasilkan banyak slam dan menjual kedropannya ke guild. Ternyata alasan Ryota bekerja keras dan mengumpulkan uang adalah untuk membelikan sebuah rumah untuk Emily, karena ingin berterima kasih kepada Emily ini. Kemudian Emily yang melihat Ryota kecapean dan tangannya melepuh, Emily mengajak Ryota untuk tinggal bersamanya di rumah itu. Beberapa hari kemudian, saat Ryota menjual toge yang didapatkan, Ryota diberitahu oleh resepsionis guild yang bernama Erja bahwa ada sebuah dungeon baru yang bernama Nihonium. Kemudian Ryota pun pulang ke rumah, dan saat pulang ke rumah Ryota sudah disambut oleh Emily yang sudah bersih-bersih dan masak untuk Ryota. Kemudian keesokan harinya Ryota dan Emily pergi ke dungeon Nihonium, dan saat menjelajahi dungeon itu Ryota bertemu dengan musuh tengkorak. Tetapi dengan senjata yang kecil Ryota tidak bisa mengalahkan tengkorak itu. Tapi dengan keberuntungannya tengkorak itu tertimpa bangunan dan membuat tengkorak itu tidak bisa bergerak. Dan dengan cepat Ryota mengalahkan tengkorak itu. Setelah tengkorak itu dikalahkan, dropan yang dihasilkan tengkorak itu ternyata benih yang meningkatkan HP atau stamina-nya si Ryota. Kemudian Ryota memperlihatkan kekuatannya kepada Emily. Emily yang melihat itu terkejut karena HP Ryota naik, tapi levelnya tidak naik. Kemudian mereka berdua mencoba untuk terus mengalahkan tengkorak, tapi tengkorak yang dikalahkan Emily tidak menghasilkan dropan. Dan setelah mengalahkan beberapa tengkorak, level HP Ryota naik level menjadi tingkat S. Setelah itu Ryota mencoba ke dungeon tingkat 2 dan ingin mengalahkan beberapa slam. Karena level HP Ryota sudah tinggi, serangan slam tidak berpengaruh terhadap Ryota dan Ryota mengalahkan slam itu. Slam yang dikalahkan Ryota itu menghasilkan dropan wortel. Setelah mengalahkan beberapa slam, Ryota bertemu dengan gadis berkuping kelinci. Yang gadis itu mengatakan dia benci orang lemah. Tetapi saat gadis itu mencoba memukul Ryota, pukulannya tidak berpengaruh dan membuat gadis itu kebingungan. Dan Ryota pun pulang ke rumah. Setelah di rumah, saat sedang berbicara dengan Emily, tiba-tiba gadis kelinci itu datang. Ternyata kedatangan gadis itu adalah untuk meminta wortel yang didapatkan Ryota. Dan karena dia itu kelinci, jadi dia ngiler dengan wortel besar yang didapatkan Ryota yang ingin memakan wortel itu. Kemudian Emily mengajak gadis kelinci itu untuk makan bersama.
Kemudian setelah mereka makan bersama, Emily mengatakan kepada Ryota untuk terus makan bersamanya karena saat sebelum ada Ryota, Emily selalu makan sendiri. Begitupun juga dengan Ryota, juga sering makan sendiri saat di dunianya. Dan Ryota pun menyetujui untuk terus makan bersama Emily. Kemudian keesokan harinya Ryota datang lagi ke dungeon Nihenium, tapi kali ini dia naik ke tingkat 2 dungeon. Dan saat berada di tingkat 2, Ryota menemukan lawan yang lumayan kuat, yaitu manusia zombie. Saat Ryota mencoba mengalahkan zombie itu, senjata yang digunakannya patah dan membuat dia harus menggunakan tangan untuk mengalahkan zombie. Dan setelah mengalahkan zombie itu, dropan yang didapatkan adalah benih untuk meningkatkan kekuatan Ryota. Kemudian saat Ryota mengambil benih itu, ada gadis kelinci yang melihatnya dan bertanya, "Benih apa itu?" Tapi Ryota tidak bisa menjawabnya. Ternyata gadis kelinci menemui Ryota adalah untuk mendapatkan wortel dan mengajak Ryota untuk ke dungeon Telulu untuk mencari wortel. Kemudian setelah Ryota menuruti gadis itu dan mencari wortel, Ryota kembali ke kota dan hendak menjual wortel yang didapatkannya ke kuil. Saat sudah sampai di kuil, semua orang heran karena gadis kelinci yang terkenal kejam mengikuti Ryota. Kemudian Ezra menanyakan kepada Ryota mengapa gadis kelinci itu mengikuti Ryota. Ryota menjawab, dia terus memberikan wortel kepada gadis itu seperti kelinci peliharaannya, dan semua orang yang mendengar itu kaget. Karena gadis kelinci itu yang bernama Epe adalah seorang petualang yang sangat kejam dan dengan mudah mengalahkan semua musuhnya. Slogan yang dimiliki Epe adalah wortel apa mati. Jadi kalau orang yang tidak memberinya wortel maka dia akan mati. Itulah yang dikatakan oleh Erza. Karena wortel yang dihasilkan Ryota memiliki kualitas yang bagus, kuil memberikan harga 2 kali lipat untuk wortelnya Ryota. Singkat cerita, ketika Ryota berada di dungeon, dia melihat 2 orang yang sedang dimarahi habis oleh kaptennya karena lemah dan tidak bisa mengalahkan Slam. Ryota yang melihat itu teringat dengan dirinya yang dulu juga sama sering dimarahi oleh bosnya ketika bekerja. Kemudian Emily menghampiri Ryota dan mengajak Ryota untuk makan siang. Saat sedang makan siang, tiba-tiba Epe datang meminta makanan dan juga tentunya wortel. Saat sedang makan siang, Ryota kembali melihat 2 orang tadi dan sedang dimarahi lagi. Epe yang mendengar kelompok petualang itu berisik langsung melemparkan wortel ke mulut 2 orang itu dan mencoba melawan kelompok itu karena sudah berisik. Singkat cerita, setelah keluar dari dungeon seperti biasa, Ryota menjual wortelnya ke kuil. Dan saat menjual wortel itu, Ryota mengatakan kepada Ezra bahwa dia menghasilkan lebih banyak wortel dari dropan. Tapi karena dia tidak bisa membawa semua, jadi dia hanya bisa membawanya sedikit. Kemudian Ezra menyarankan untuk membeli troli sihir. Setelah menjual wortel, Ryota langsung pergi ke tempat perlengkapan sihir dan hendak membeli troli sihir. Tetapi karena troli sihir itu sangat mahal, jadi dia tidak jadi untuk membeli troli sihir itu. Saat perjalanan pulang menuju ke rumah, seluruh warga kota berlarian karena ada sebuah monster liar raksasa muncul. Monster liar itu tidak menghasilkan dropan apapun, dan karena itulah warga berlarian dan tidak ingin mencoba mengalahkan monster itu karena penuh resiko. Kemudian Ryota melihat Ezra yang terjatuh dan hendak ditunjuk oleh monster, dan dengan sigap Ryota menahan serangan tinju itu dan bertekad untuk mengalahkan monster agar tidak menghancurkan kota. Dan saat ingin menyerang, sekelompok petualang datang dan mencoba untuk mengalahkan monster itu. Dan dengan kerjasama dengan kelompok petualang, akhirnya Ryota bisa mengalahkan monster raksasa itu dengan tinjunya yang berhasil menyelamatkan kota dan mendapatkan tepuk tangan dan terima kasih dari warga kota. Setelah mengalahkan monster raksasa itu, Ryota menemukan barang hasil dropan monster itu. Dan ternyata dropannya itu yaitu sebuah senjata pistol. Dan juga setelah mengalahkan monster itu, level Ryota tetap di level 1. Kemudian karena Ryota mendapatkan pistol, dia mencobanya di Dumeon. Dan saat mencoba pistol itu, Ryota berpikir bagaimana caranya mendapatkan peluru buat pistol itu. Karena Ryota sudah mencoba pistol itu, Ryota langsung menyusul Emily ke Dumeon Telulu untuk mencari wortel. Setelah mereka mendapatkan beberapa wortel, kemudian mereka berdua makan siang.
Setelah mereka berdua makan siang, mereka mencoba untuk turun ke tingkat 3 Dungeon. Dungeon tingkat 3 berisi monster Chokro Slam, yaitu monster yang mirip dengan kecoa yang bisa membuat cewek ketakutan. Dan benar saja, Emily yang melihat Chokro Slam mengamuk dan kehilangan kendali yang membuatnya terus menyerang monster itu. Ryota yang tak ingin melihat Emily mengamuk seperti monster langsung mengalahkan semua Chokro Slam. Chokro Slam yang dikalahkan Ryota ternyata menghasilkan dropan labu. Singkat cerita, setelah mereka menjual beberapa labu dan wortel kepada Guild, mereka kembali keluar Dungeon untuk mengambil sisa labu yang mereka dapatkan. Tapi labu yang tersisa hancur dan Chokro Slam keluar dari labu itu, dan Ryota kaget karena Chokro Slam ada di luar Dungeon. Kemudian Emily yang melihat Chokro Slam kembali kehilangan kendali dan membuat Ryota kewalahan. Ketika Ryota ingin mengalahkan Chokro Slam itu dengan pistol kehabisan peluru, dan dengan terpaksa Ryota harus menggunakan tangan untuk mengalahkan Chokro Slam. Setelah mereka berdua mengalahkan Chokro Slam, dropan yang dihasilkan Chokro Slam di luar Dungeon adalah sebuah peluru untuk pistol Ryota. Kemudian Ryota kembali ke Guild untuk menanyakan tentang Chokro Slam yang ada di luar Dungeon kepada Erza. Erza mengatakan bahwa jika dropan dibiarkan cukup lama di luar Dungeon, maka akan ada monster yang keluar dari dropan tersebut, dan monster itu tidak menghasilkan dropan. Tapi Ryota berpikir kenapa monster yang dikalahkan di luar Dungeon itu menghasilkan dropan peluru. Setelah mendengar itu, Ryota langsung bergegas untuk mencobanya. Ryota mencoba menaruh portal di tempat sepi. Tak lama berselang muncul pergerakan yang tidak biasa, dan ternyata yang muncul ada Eve yang mencoba mengambil wortel tersebut dan langsung pergi. Kemudian Ryota kembali mencoba lagi, dan ternyata benar, sebuah slime muncul dari wortel itu dan menghasilkan peluru. Kemudian keesokan harinya Ryota pergi ke Dungeon Nihenium untuk mengalahkan beberapa monster dan mencari dropan. Setelah mengalahkan monster, dropan yang Ryota dapatkan sudah tidak menambahkan HP-nya. Penyebabnya adalah HP Ryota sudah level mentok dan tidak bisa nambah. Ketika Ryota ingin menyusul Emily ke Dungeon Telulu, tiba-tiba ada monster yang menyerang Ryota, dan dengan refleks Ryota melawan monster itu dan tidak sengaja melemparkan monster itu keluar Dungeon. Ryota yang melihat monster itu akan keluar dari Dungeon panik dan mencoba menghentikannya. Akan tetapi saat monster itu akan terjatuh keluar, tiba-tiba monster itu lenyap dan membuat Ryota heran. Ryota yang melihat itu langsung pergi bertanya kepada Erza, dan Erza mengatakan bahwa monster akan lenyap apabila keluar dari Dungeon. Setelah mendengar itu, Ryota memikirkan rencana dan kembali ke Dungeon Nihenium. Ryota akan mencoba mendorong keluar monster. Dan saat monster akan menginjak tanah, Ryota langsung menembak monster itu. Dan ternyata itu berhasil, dan monster itu menghasilkan sebuah dropan. Dropan yang Ryota dapatkan adalah sebuah peluru beku yang dapat membekukan apapun. Kemudian Ryota mencoba membekukan pohon, dan ternyata hasilnya luar biasa. Peluru itu dapat membekukan pohon. Dan juga Ryota mencoba di Dungeon Telulu bersama Emily. Dan Emily yang bisa mengalahkan Slam dengan mudah karena bantuan peluru Ryota. Emily kagum kepada Ryota karena punya senjata itu. Setelah mereka mengalahkan Slam dan akan kembali ke Guild, di perjalanan Ryota melihat dua orang, pria tua dan wanita yang sedang berantem karena kereta kargo yang mereka bawa jatuh ke jurang. Dan pria tua yang sedang berantem tersebut meminta bantuan Ryota untuk menaikkan kembali kereta kargonya. Akan tetapi wanita itu mengatakan bahwa bahaya jika ingin turun ke bawah, karena di bawah sangat banyak dropan yang bisa menghasilkan monster kuat. Kemudian pria tua itu semakin marah karena wanita itu tidak bisa melakukan apa-apa dan menyalahkan wanita itu karena sudah membuat kereta kargonya terjatuh. Tiba-tiba pria tua menyerang wanita itu dengan pukulan, dan untungnya wanita itu berhasil menghindar. Ternyata pria itu dirasuki oleh monster hantu yang bernama Femini, yang menyebabkan pria tua itu kehilangan kendali tubuhnya. Ryota yang melihat monster berbahaya itu mencoba menembak monster dengan senjatanya dan berhasil mengalahkan Femini, juga membuat pria tua itu pingsan. Kemudian setelah wanita itu melihat banyak monster Femini, wanita itu menyuruh Ryota dan Emily untuk pergi dan biar dia yang akan turun ke jurang. Ryota yang melihat wanita itu mengingatkan kepada dirinya saat masih bekerja di perusahaan di dunia lamanya. Ryota dan Emily kemudian membantu wanita itu untuk mengalahkan semua monster Femini itu dengan senjatanya. Dan mereka bertiga berhasil mengalahkan monster Femini itu. Setelah Ryota dan Emily mengalahkan monster Femini, mereka berdua kembali ke kota dan akan pulang ke rumah.
Saat perjalanan pulang ke rumah, Emily mengecek kemampuannya terlebih dahulu. Dan ternyata kemampuan Emily meningkat sangat pesat karena sudah mengalahkan monster feminin tadi. Setelah kemampuan Emily meningkat sangat pesat, Ryota dan Emily mencoba untuk turun ke tingkat 4 Dungeon Telulu. Saat di tingkat 4, mereka berdua menemukan monster langka. Dan Ryota langsung mengalahkan monster langka itu. Monster langka itu menghasilkan sebuah kalung. Kalung itu kemudian diberikan kepada Emily untuk dipakai. Tujuan Ryota memberikan kalung itu kepada Emily adalah untuk keuntungan yang dimana kalung itu bisa menggandakan dropan. Emily yang mendengar itu marah dan kesal karena Emily pikir kalung itu diberikan kepadanya sebagai hadiah, tapi ternyata tidak. Dan hal itu membuat Emily salah paham. Kemudian setelah itu mereka kembali melanjutkan menjelajahi Dungeon dan berhasil mengalahkan beberapa monster di tingkat 4 yang menghasilkan dropan rebung. Setelah mendapatkan beberapa rebung, mereka berdua kemudian kembali ke rumah untuk makan siang. Setelah makan siang, Ryota kembali ke guild untuk menjual rebung yang didapatkan tadi. Saat di guild, Ryota bertemu dengan orang aneh yang meminta rebungnya. Rebung yang dipinta oleh orang aneh itu langsung dikupas dan dipotong oleh orang aneh itu, lalu memakannya mentah-mentah. Setelah memakan rebung yang dikasih Ryota, orang aneh itu menampilkan ekspresi yang sangat senang dan gembira karena rebungnya sangat enak. Kemudian orang aneh itu langsung membeli sebuah rebung yang dimiliki Ryota. Ternyata orang aneh itu adalah Erik Maki, sang penikmat makanan itulah yang dikatakan Erza. Kemudian Ezra menawarkan kontrak eksklusif kepada Ryota agar rebung yang dijual Ryota akan menjadi bermerek. Hal itu dikarenakan rebung yang sudah dimakan Erik Maki akan terkenal di kota. Dan karena Ryota mempercayai Erza, Ryota akhirnya menyetujui kontrak eksklusif tersebut. Singkat cerita, setelah dari guild, Ryota langsung pergi ke Dungeon Nihenium untuk mencari dropan. Saat di Dungeon, Ryota melihat seorang gadis yang sedang melawan monster dan akan menolong gadis itu. Akan tetapi saat mau menolongnya, teman-teman dari gadis itu muncul dan membantu mengalahkan monster. Ternyata gadis yang dilihat Ryota itu Putri Margaret yang sedang bekerja mengumpulkan udara untuk dijual. Kemudian Ryota pulang ke rumah untuk berdiskusi dengan Emily untuk membeli rumah terlebih dahulu atau membeli troli sihir. Alasan Ryota ingin membeli troli sihir yaitu Ryota mengetahui fungsi yang sangat berguna. Karena melihat Putri Margaret yang menggunakan troli sihir untuk bekerja dan membuat Ryota semakin tertarik akan troli sihir. Keesokan harinya Ryota dan Emily pergi ke toko alat sihir untuk membeli troli sihir. Akan tetapi saat mereka sampai di toko, mereka mendengar anak kecil menangis. Dan ternyata itu adalah Olga, anak pemilik toko, yang sedang menangis karena ayahnya belum pulang. Kemudian Ryota dan Emily menghampiri dan bertanya kepada Olga, kemana ayahnya pergi? Olga mengatakan bahwa ayahnya pergi memetik bunga. Emily yang mengetahui bunga itu harus dipetik di Dungeon Arsenik. Mereka berdua langsung pergi menuju ke Dungeon Arsenik. Saat sudah sampai di Dungeon Arsenik, mereka langsung berlari dan mengabaikan monster-monster di situ. Monster yang ada di Dungeon Arsenik adalah monster Danderok yang tidak bergerak dan menyerang. Walaupun monster itu tidak menyerang, tapi monster itu mengikuti mereka berdua dan Ryota terpaksa harus mengalahkan monster itu. Tapi pistol yang dipakai Ryota tidak mempan dan malah mantul. Kemudian Emily mengalahkan monster itu dengan palunya. Setelah mengalahkan monster tersebut, mereka langsung bergegas turun ke level 1 Dungeon. Saat sudah sampai di level 1, mereka menemukan ayahnya Olga. Ternyata ayahnya Olga hanya sedang tertidur pulas di level 1 Dungeon. Emily yang melihat ayahnya Olga hanya sedang tertidur marah dan membangunkannya dengan palunya. Emily marah karena ayahnya Olga telah membuat Olga khawatir dan menangis. Tujuan ayahnya Olga pergi ke Dungeon Arsenik adalah mencari suku cadang untuk prototip troli sihir yang baru. Dia ingin menangkap Lygrok dan Happy Rock. Kemudian Ryota dan Emily membantu ayahnya Olga dengan mengalahkan Lygrok, monster batu yang mengapung di langit Dungeon. Kemudian setelah mendapatkan bunga yang dicarinya, mereka bertiga langsung keluar dan mendiamkan dropan tersebut agar Lygrok muncul kembali. Setelah keluar dari dropan tersebut, Ryota langsung membekukan Lygrok tersebut dan ditangkap oleh ayahnya Olga. Setelah mendapatkan bahan yang diinginkan ayahnya Olga, mereka kembali ke toko. Setelah itu ayahnya Olga langsung menyelesaikan troli sihir yang sedang dibuatnya. Troli sihir itu kemudian diberikan kepada Ryota sebagai hadiah karena sudah menyelamatkan kota. Singkat cerita, setelah Ryota mencoba troli sihir yang baru didapatkannya dan mengumpulkan rebung, Ryota pergi ke guild untuk menjual rebung. Akan tetapi di guild terjadi keributan kecil yang dimana seorang preman meminta bayaran lebih kepada Erza.
Ryota yang melihat Erja sedang diancam langsung melawan preman itu dan membuktikan bahwa penjualan yang diberikan Erja itu benar. Membuktikan dengan troli sihir yang bisa menandai harga dari dropan. Tapi preman itu tidak terima dan mencoba melawan Ryota dengan meninjunya. Tapi Ryota dengan mudah menahan tinju preman itu. Mengalahkan preman itu dengan hanya menamparnya. Kemudian Ryota memberikan sebuah motivasi kepada Erja agar tidak bersedih. Setelah mendengar motivasi Ryota, Erja kembali senang dan memberikan sebuah ciuman kepada Ryota sebagai tanda terima kasih. Singkat cerita, karena bantuan dari troli sihir, Ryota dan Emily kini mendapatkan uang yang sangat banyak. Dan karena mereka memiliki tujuan untuk pindah rumah, akhirnya mereka membeli rumah yang lebih bagus untuk ditinggali. Film dilanjutkan, Ryota kembali mengunjungi dungeon Nihenium dan sekarang sedang bertarung dengan zombie yang ada di dungeon tersebut. Setelah dari dungeon Nihenium, Ryota kembali ke guild dan tidak sengaja bertemu dengan pria tampan yang mengajak Ryota untuk panco. Pria tampan itu mengajak panco karena dia waktu itu melihat Ryota yang dengan mudah menampar preman. Mereka berdua kemudian berpanco. Setelah cukup lama lomba panco pun selesai dan dimenangkan Ryota. Setelah berpanco akhirnya Ryota ingat bahwa pria tampan itu adalah orang terkuat dari organisasi Sekro, yaitu Neptune. Neptune yang kecewa karena Ryota menolak ajakan untuk panco lagi. Neptune mencoba meninju Ryota dengan kuat, tapi tinjuan itu dengan mudah dibalas oleh Ryota dan membuat Neptune terpental. Setelah mengetahui kekuatan Ryota, Neptune mencoba mengajak Ryota untuk bergabung dengan kelompoknya. Tapi Ryota menolaknya karena Ryota hanya ingin hidup damai dengan Emily. Kemudian keesokan harinya Ryota kembali ke dungeon Nihenium dan mencoba hal baru yang dimana Ryota menggunakan kotak penyimpanan barang yang diberikan oleh pengawal putri. Kotak itu diisi benih dari dungeon untuk dibawa keluar agar bisa menghasilkan banyak peluru. Cara yang digunakan itu berhasil dan Ryota mendapatkan banyak peluru beku. Emily kemudian datang menemui Ryota dan mengatakan bahwa bentar lagi akan ada badai sihir. Jadi Emily mengajak Ryota untuk pulang. Ternyata efek dari badai sihir itu sangat dahsyat sampai bisa menghancurkan kota dan dungeon, bahkan pengguna sihir tidak bisa menggunakan sihir. Itulah yang dijelaskan oleh Erja kepada Ryota di guild. Saat sedang mengobrol dengan Erja di guild, tiba-tiba ada seorang datang dan meminta pertolongan kepada semua orang di guild untuk menyelamatkan rekannya dan terjebak di dungeon. Ryota yang melihat tidak ada orang yang membantunya, jadi dengan kasihan mencoba untuk menolong rekan orang tersebut dan langsung berangkat menuju dungeon silikon. Emily yang melihat Ryota tidak ada di guild langsung berangkat menyusul ke Ryota juga bersama Eve. Alasan Emily membantu Ryota karena Ryota mengingatkan Emily kepada ibunya yang juga sangat peduli dengan orang lain. Ibunya Emily meninggal karena mencoba melindungi Emily pada saat di dungeon. Saat Ryota sedang menggendong Rosa, rekan yang meminta tolong Ryota, Emily akhirnya datang dan membantu Ryota. Dengan bantuan mereka berdua, akhirnya Ryota berhasil membawa Rosa keluar dari dungeon. Dan juga Ryota berhasil menyembuhkan Rosa dengan peluru pisau spesialnya. Setelah berhasil menyelamatkan Rosa, Ryota, Emily, juga Eve akhirnya pulang ke rumah untuk makan malam. Keesokan harinya Ryota kembali ke guild dengan membawa semangka yang didapatnya. Semangka yang didapat Ryota itu terlalu enak sampai Ryota diberi kontrak eksklusif lagi dengan guild. Karena Ryota belum mempunyai lisensi untuk memasuki tingkat 6 guild, jadi Ejira menyarankan Ryota untuk membuat lisensi. Kemudian Ryota mendatangi tempat pembuatan lisensi dan dites oleh penyedia lisensi tersebut. Tes yang digunakan adalah dengan mengalahkan slime baja, dan dengan mudahnya Ryota menyelesaikan tes tersebut dan cepat dan membuat penguji kagum dan menghormati Ryota. Beberapa hari kemudian Ryota pergi ke tempat sepi dan menaruh dropan ikan tuna yang sangat mahal agar keluar monster. Monster yang keluar dari dropan itu ternyata monster gorila yang pernah menyerang kota. Tapi saat ini dengan kekuatan Ryota, monster gorila itu dikalahkan dengan mudah oleh Ryota. Ternyata dropan dari monster gorila itu adalah pistol lagi. Ternyata Ryota sudah menduganya dan berhasil mendapatkan 2 pistol.
Singkat cerita, Ryota yang mendengar kabar dari Ezra karena kelompok petualang Adalberts tidak mau menjual beras yang dihasilkannya di Dungeon Silicon kepada Guild jika tidak menaikkan harga. Ryota langsung pergi ke Dungeon Guild dan berusaha mengalahkan Adalberts dan menyelesaikan masalah. Dan dengan mudah Ryota mengalahkan kelompok Adalberts dengan peluru dan pistol barunya. Kepala Dungeon juga melihat Ryota dengan mudah mengalahkan orang-orang itu dan langsung mengundang Ryota ke tempatnya. Setelah menjelaskan mengenai dropan yang dihasilkan ketua Dungeon itu meminta bantuan Ryota untuk menjelajahi Dungeon baru dan menghasilkan dropan yang berisi sayur dan daging. Kepala Dungeon beralasan bahwa Ryota memiliki dropan yang bagus jika dia meminta bantuan Ryota. Ryota yang mendengar itu sangat senang karena kerjaannya bisa diandalkan oleh orang lain dan juga mengingatnya dengan perjalanan bisnis di dunia dulu. Tapi bedanya kini melakukan perjalanan berdua dengan Emily. Kemudian setelah bersiap mereka langsung berangkat menuju dungeon baru tersebut. Di pertengahan jalan karena sudah malam jadi mereka beristirahat dulu di tempat yang aman. Saat membangun tenda Ryota kaget karena dalam tas Emily bisa muat banyak barang dan membuat tenda seperti di rumahnya dan Ryota sangat senang. Sesudah makan malam Emily yang berniat membakar sampah, Ryota bereksperimen agar Emily untuk membiarkan sampah itu biar monster datang. Dan benar saja monster itu datang dengan wujud Frankenstein. Tapi hanya dengan 3 tembakan Ryota berhasil mengalahkan Frankenstein itu. Kemudian setelah beristirahat semalam Ryota dan Emily kembali melanjutkan perjalanan dan akhirnya sampai di Dungeon Ceylon yang berada di pertengahan kota Sekro dan Hetero. Setelah mereka sampai di dungeon, mereka menemukan seorang gadis yang kelelahan karena terus menggunakan sihirnya untuk membakar sampah yang ada di sana. Kemudian mereka mencoba menghampiri gadis itu dan berniat membantunya. Akan tetapi saat mereka mendekat, tiba-tiba gadis itu pingsan. Film dilanjutkan, Ryota pun membantu gadis yang pingsan itu dengan cara membakar sampah yang menjadi tugas gadis itu karena dirinya teringat akan masa lalunya yang juga sama seperti gadis yang bekerja keras sampai lupa waktu. Kemudian Ryota membawa gadis itu ke tenda dan mengistirahatkannya. Saat gadis itu bangun ternyata hari sudah sore dan melihat sampah yang belum dibakar jadi monster dan hampir menyerah. Tapi dia melihat Ryota sangat mudah mengalahkan monster itu dengan mudahnya. Gadis itu ternyata bernama Celeste yang bekerja sebagai pembakar sampah yang menumpuk. Kemudian keesokan harinya karena sudah beristirahat dengan cukup, Celeste kini mulai ceria. Kemudian Ryota mengajak Celeste untuk gabung ke grupnya. Singkat cerita, Ryota mendatangi markas Sekro untuk menemui Sato dan diberikan tugas oleh Sato untuk mengalahkan monster langka dan mengambil dropannya. Kemudian seseorang memberitahu ada monster langka di dungeon kepada Ryota dan Ryota langsung pergi menuju dungeon. Setelah sampai di dungeon, Ryota melihat ada orang asing dan langsung menanyakannya. Ternyata orang itu adalah suruhan dari kota lain untuk menyabotase hasil dropan kota Sekro. Awalnya monster langka itu sangat kuat dan Ryota tidak bisa mengalahkannya dengan sekali tembakan. Tapi dengan kekuatan Ryota, monster itu berhasil dikalahkan dan juga Ryota menggagalkan rencana dari orang asing tersebut. Setelah tugas berhasil dilakukan, Ryota kembali ke tenda dan memberikan sebuah cincin kepada Emily yang ternyata cincin itu dibeli Ryota dengan harga yang mahal dan juga cincin itu memiliki kemampuan spesial. Kemudian keesokan harinya mereka mencoba kekuatan dari cincin itu dan ternyata cincin itu sangat berguna. Kemudian saat mereka sedang mengetes kekuatan, tiba-tiba ada monster langka yang langsung menyerang Emily. Ryota yang ingin mengalahkan monster itu tidak bisa karena monster itu sudah dikelilingi banyak orang yang ingin mengambil dropannya. Ryota pun berpikir keras, tapi Emily memikirkan sebuah solusi dan mencoba bekerja sama dengan Ryota agar Emily bisa mengalahkannya. Dan benar saja, tidak lama kemudian Emily berhasil mengalahkan monster langka itu dan semua orang yang ada di sana bubar karena dropan dari Emily tidak begitu bagus.
役に立ててよかったです。 Setelah itu Ryota pergi menemui Sato untuk melaporkan apa yang telah terjadi di dungeon tadi. Sato yang mengetahui Ryota membantunya dalam pertandingan mencari dropan pun berterima kasih dan ingin memberikan Ryota hadiah. Kemudian Ryota memberikan sebuah kesepakatan kepada Sato untuk membantunya memenangkan pertandingan dan mencari dropan monster langka di beberapa level dungeon. Tapi dengan satu syarat, bahwa dia harus mendapatkan 1 juta pilo sebagai imbalan. Ryota pun dengan cepat berhasil mengalahkan beberapa monster langka di dungeon dan mendapatkan dropannya. Kemudian Sato berterima kasih kepada Ryota dan akan melaporkan prestasi Ryota kepada markas Sekro. Singkat cerita, seketika Ryota hendak pulang dari dungeon, di tengah perjalanan Ryota dicegat oleh beberapa orang yang ingin balas dendam kepada Ryota. Karena akibat Ryota mereka dibuang oleh kota hetero. Mereka pun mulai menyerang dengan cara melumpuhkan sihir yang dipakai Ryota. Tapi hal itu tidak berguna karena tanpa sihir atau pistol pun Ryota kuat dan berhasil mengalahkan semuanya, dan dengan baik hatinya dia juga menyembuhkan orang-orang yang telah menyerang Ryota. Dan orang-orang itu pun berterima kasih kepada Ryota karena telah memaafkan mereka. Singkat cerita, keesokan harinya saat Celeste sedang membakar sampah, Celeste kecapean dan Ryota sedang melihat Celeste langsung menghampiri dan memeluk Celeste. Tapi saat dipeluk Ryota, Celeste malu-malu karena wajahnya dekat dengan Ryota. Setelah itu Ryota menanyakan alasan kenapa saat membakar sampah Celeste selalu menggunakan api besar dan boros sihir. Akhirnya Celeste menjelaskan bahwa sihir itulah yang hanya bisa dia pakai, dan sihir itu level 3 yaitu Inferno. Karena sampah yang dibakar Ryota tidak habis-habis, jadi dia menanyakan alasan kenapa sampah itu terus bertambah. Dan Celeste menjawab bahwa akan ada bos dungeon atau dungeon master. Ryota yang mendengar itu langsung pergi ke markas Sekro dan mencari info tentang dungeon master. Saat Ryota sampai di markas, dia bertemu dengan Neptune yang datang sebagai tim pemburu Sekro yang ingin mengalahkan dungeon master. Ryota yang mendengar dungeon master sangat kuat, bahkan tim pemburu Sekro pun tidak bisa menghadapinya. Langsung mengajukan diri untuk ikut dalam tim pemburu. Tapi Ryota tidak diperbolehkan pergi karena syarat untuk mengalahkan monster itu adalah 3 petualang kelas A. Ryota pun sedih karena tidak bisa ikut dan mencoba mencari rekan untuk menemaninya, tapi karena melawan dungeon master sangat beresiko, jadi tidak ada orang yang ikut dengan Ryota. Ryota pun kembali ke tenda dengan perasaan sedih, tapi begitu dia sampai di tenda sudah ada Emily dan Celeste yang siap untuk membantu Ryota. Tugas pembakaran sampah pun diberikan kepada Ejan, orang yang mencegat Ryota sebelumnya. Mereka pun berangkat ke dungeon. Setelah mereka sampai di dungeon, mereka bertemu dengan dungeon master yang merupakan seekor bikor atau kuda. Mereka pun mulai menyerang dungeon master tersebut. Tapi karena dungeon master begitu kuat, Ryota, Emily, dan Celeste begitu kewalahan sampai MP yang mereka miliki habis. Tapi Ryota berniat melawan dungeon master itu sendirian dan membiarkan mereka berdua beristirahat. Tapi karena omongan Ryota yang begitu perhatian terhadap dirinya, Celeste akhirnya bangkit kembali dan bertekad membantu Ryota sampai akhir. Dan benar saja, dengan kekuatan yang mereka gabungkan, akhirnya mereka berhasil mengalahkan dungeon master tersebut. Kemudian setelah mengalahkan dungeon master, hasil dropannya diberikan kepada Celeste. Dropan itu merupakan tanduk bikor yang memiliki kemampuan untuk menggunakan sihir level 1 tanpa batasan.
Kemudian mereka pun kembali ke markas Sekro untuk melaporkan bahwa Dungeon Master telah berhasil dikalahkan. Film dilanjutkan. Setelah menyelesaikan urusannya di dungeon, Hetero, Ryota, dan yang lainnya kembali ke kota Sekro. Setelah mereka sampai di kota, mereka bertemu dengan Erza yang mengatakan ingin mendaftarkan Celeste ke dalam family Ryota. Kemudian setelah itu Ryota memberitahu rahasianya kepada Celeste yang dimana dia mampu meningkatkan kekuatan dengan mengalahkan monster dungeon Nihenium. Kemudian di sore harinya saat mereka kembali ke kota setelah dari dungeon Nihenium, warga berteriak ketakutan dan ternyata ada monster dropan nyasar yang merupakan monster labu yang lumayan kuat. Ryota yang melihat monster itu langsung mendekat dan mencoba melawan monster itu. Emily juga ikut membantu. Setelah beberapa peluru, Ryota akhirnya bisa mengalahkan monster itu dan menghasilkan draw pantat. Tapi setelah mengalahkan monster itu, palu yang digunakan Emily patah dan hal itu membuat Emily sedih. Ryota dan Celeste pun menenangkan Emily dan mengatakan akan mengganti palunya besok. Singkat cerita, setelah Ryota mencoba tas yang didapatkannya tadi, Ryota kembali ke Guild dan menyetorkan hasil dropannya tersebut. Ryota heran karena uang yang didapatkannya itu recehan dan itu jarang terjadi. Kemudian Erza mengatakan bahwa uang itu berasal dari dropan monster di dungeon. Ryota yang mendengar itu langsung mencoba di tempat biasa dan menaruh uang itu agar muncul kembali monster. Kemudian monster itu muncul. Ryota kemudian mengalahkannya. Tapi yang muncul dropan bukan uang, melainkan potion yang bisa meningkatkan hasil dropan selama 10 menit. Pada saat itu tiba-tiba Eve berlari kencang ke arah Ryota dan langsung memeluk Ryota karena dia sangat ingin memakan wortel dari Ryota. Ternyata Eve udah mencari Ryota kemana-mana dan baru sekarang bisa menemukan Ryota. Kemudian Ryota mengajak Eve ke dungeon dan memberikannya wortel. Ryota kemudian menanyakan alasan kenapa Eve sangat suka dengan wortel. Dan Eve kemudian menceritakannya pada waktu dia kecil dia bertemu dengan bocah yang sedang ketakutan saat bertemu dengan monster di dungeon. Kemudian Eve membantu bocah itu mengalahkan monster itu. Dan ternyata dropan dari monster itu wortel. Bocah itu memberikan wortel itu kepada Eve dan mengatakan lain kali jangan memilih-milih makanan lagi. Eve yang sudah mencoba wortel itu langsung ketagihan karena itu sangat enak. Kemudian karena sudah menceritakan masa lalunya Eve, Ryota kemudian memberikan potion yang didapatkannya tadi kepada Eve. Dan Eve mencobanya, ternyata itu berhasil meningkatkan dropan tumbuhannya dan membuat dropan wortelnya sama dengan Ryota. Eve mencobanya, ternyata itu berhasil meningkatkan dropan tumbuhannya dan membuat dropan wortelnya sama dengan Ryota. Tapi itu hanya berlangsung 10 menit dan Ryota hanya punya satu potion saja. Karena hal itu Eve kemudian meminta Ryota agar dirinya bisa masuk ke dalam family Ryota dan Ryota pun menyetujuinya. Ryota pun kembali ke rumah membawa Eve dan memperkenalkan kepada Celeste karena mulai hari ini Eve menjadi family. Kemudian keesokan harinya Celeste tiba-tiba sakit dan mengatakan dia sangat pusing. Ternyata penyebabnya itu adalah badai sihir yang sedang berlangsung di kota Sekro. Karena Ryota merasakan kasihan ke Celeste, Ryota kemudian mencari solusi dengan mencari rumah anti badai sihir. Ryota pun berhasil menemukan rumah yang cocok dengannya. Dan karena itu bisa membantu Celeste menahan badai sihir. Tanpa basa-basi Ryota langsung memberi rumah itu. Ryota yang ingin mengikuti festival panen, jadi dia mengajak semua orang pergi ke level 7 dungeon Telulu untuk mencari daftar barang mahal yang diberikan Erza. Mereka pun pergi ke dungeon Telulu dan Ryota kaget karena di dalam dungeon dia bisa merasakan salju. Kemudian mencari monster dan menemukan slime yang lumayan kuat karena slime itu tidak bisa dikalahkan seorang diri dan harus dengan kerjasama. Setelah mengetahui kelemahan slime tersebut, akhirnya mereka berhasil mengalahkan beberapa slime dengan mudah. Setelah itu mereka menemukan monster slime langka yang dicari dan mereka langsung mengalahkan slime itu. Slime itu menghasilkan dropan tinggi yang merupakan item pembalik serangan.
Setelah mendapatkan item itu, mereka langsung pergi ke Guild dan menyerahkan item itu kepada Erza. Karena item itu sangat langka, jadi Guild membayar mahal atas item itu kepada Ryota. Singkat cerita, Ryota yang ingin belajar sihir membeli buah yang harganya 3 juta untuk dia belajar sihir. Tapi setelah membeli buah itu, Ryota malah tidak memakannya, tapi membiarkannya agar jadi monster nyasar. Kemudian buah itu menjadi monster slime yang bisa meniru dirinya. Ryota pun langsung melawan slime itu dan mengalahkannya dengan mudah karena dia pakai pistol. Kemudian slime itu berhasil menjadi dropan. Tapi itu masih buah yang tadi, tapi buah itu lebih kuat dari yang awalnya. Ryota pun langsung memakan buah itu dan Ryota kini bisa menggunakan sihir. Sihir yang Ryota dapat itu adalah sihir angin dan sihir yang bisa mengunci musuh agar dropan yang didapat orang lain sama dengan Ryota. Setelah itu Ryota yang hendak kembali ke Guild, tapi di jalan dia bertemu dengan Erza dan membantu Erza membawa barang yang dibawa Erza ke Guild. Saat mereka sampai di Guild, Ryota melihat ada seorang gadis kecil yang meminta agar dirinya bisa masuk kelompok petualang kepada orang-orang. Gadis itu kemudian meminta kakek-kakek yang sering mencuci otak orang lain agar terus bekerja agar bisa masuk ke kelompoknya. Kakek itu pun akan mengajak gadis kecil itu, tapi Ryota yang sudah tahu kakek itu kejam langsung mengajak gadis itu masuk ke family-nya. Gadis kecil itu bernama Alice. Karena Alice yang sudah masuk family, dia langsung diajak Ryota ke dungeon di Henium untuk mengecek kekuatannya. Setelah dicek, Ryota merasa kurang karena level Alice sangat rendah, tapi dia masih bisa menerimanya. Kemudian mereka masuk ke dungeon, tapi Alice mengatakan bahwa udara di dungeon itu sangat nostalgia karena dulunya dia lahir di dungeon itu. Kemudian Ryota mengajak Alice untuk mengalahkan tengkorak itu untuk membantu Alice naik level. Dan ternyata Alice bisa naik level karena mengalahkan tulang itu. Alice yang lahir di dungeon itu bisa mengetahui apa yang dikatakan oleh tengkorak di situ. Salah satu tengkorak mengatakan bahwa dia ingin dikalahkan. Kemudian Alice pun mengalahkan tengkorak itu, tapi tengkorak itu tidak menghilang, melainkan tengkorak itu menjadi kecil dan jadi peliharaan Alice. Setelah itu mereka pergi ke dungeon Telulu untuk mengetes kekuatan si tulang dan Alice. Dan ternyata Alice juga mengetahui bahasa slime yang sama dengan tengkorak tadi. Alice pun langsung mengalahkan slime yang ingin dikalahkan itu, dan lagi-lagi slime itu sama seperti tengkorak yang menjadi kecil dan jadi peliharaan Alice lagi. Setelah dari dungeon, Ryota pulang ke rumah dan memperkenalkan anggota baru family kepada semua orang di rumah. Setelah itu Ryota dan Emily pergi ke festival panen yang sedang diadakan di kota, dan mereka ingin melihat-lihat festival sambil menikmatinya. Setelah mereka melihat-lihat toko, mereka ke taman dan menemui Alice. Alice kemudian datang dan memberitahu ada toko aneh kepada mereka berdua. Ternyata toko itu menjual XP yang bisa meningkatkan level dengan cepat. Ryota pun membeli barang tersebut yang merupakan kotak. Cara penggunaannya adalah dengan membiarkan kotak itu agar monster nyasar muncul dan harus segera dikalahkan agar naik level. Mereka pun kemudian mencobanya. Tapi saat sudah mereka kalahkan, ternyata Emily naik level. Tapi saat sudah mereka kalahkan, ternyata Emily nggak naik level, malah peluru penguat yang keluar dari dropan. Singkat cerita, mereka pun kembali ke kota, tapi pada saat mereka sampai, keadaan kota begitu kacau karena ada monster dropan nyasar. Kemudian mereka mencoba melawan monster itu, tapi monster itu menjadi sangat besar karena dia bisa menyerap kekuatan yang diserangkan. Ryota bingung karena ia tidak bisa dengan mudah mengalahkannya. Saat Ryota sedang kebingungan, Neptune kemudian datang membantu Ryota mengalahkan monster itu. Dengan kekuatan family Neptune, monster itu dikalahkannya dengan mudah dan kota kini menjadi damai lagi. Eve dan Kelsey pun datang setelah dari dungeon dan berkumpul dengan Ryota. Kemudian mereka semua kembali melanjutkan menjelajahi festival panen. Saat mereka sedang jalan-jalan, mereka melihat arena pertarungan melawan monster yang dimana di situ bisa mendapatkan item langka. Karena bisa mendapatkan item langka, Ryota tertarik dengan arena itu dan ingin mengikuti bersama Celeste. Kemudian mereka pun mengikuti arena itu dan berhasil mendapatkan item langka itu. Yang dimana item langka itu adalah kembang api.
Kemudian keesokan harinya Ryota dipanggil oleh ketua guild untuk meminta bantuan kepada Ryota mengenai Denjin. Ketua guild itu meminta bantuan kepada Ryota untuk menyelidiki masalah yang terjadi di seluruh Denjin yang tidak menghasilkan dropan. Karena hal itu sangat penting, jadi Ryota menyetujui permintaan bantuan itu. Kemudian Ryota pergi ke Denjin dengan yang lainnya. Dan ternyata benar, Denjin Telulu tidak menghasilkan dropan apa-apa. Tapi anehnya kalau Ryota yang mengalahkan Slime itu ada dropannya. Ryota yang heran dengan hal itu langsung curiga. Dia teringat kejadian saat tadi malam di mana Alice yang bergerak sendiri karena merasa ada yang memanggilnya. Karena dia curiga dengan Denjin Nihenium, Ryota langsung pergi ke Denjin Nihenium. Pada saat Ryota sampai, ternyata berat dugaan Ryota bahwa ada yang aneh di Denjin Nihenium. Ternyata di Denjin Nihenium itu ada Denjin Master. Ryota pun melawan Denjin Master itu, tapi Denjin Master itu tidak mempan dengan serangan Ryota. Peluru yang ditembakkan Ryota menembus, tapi saat Denjin Master menyerang, serangannya sangat kuat sehingga membuat Ryota kewalahan. Ryota kemudian memikirkan cara untuk mengalahkan, dan Ryota melihat kelemahan yang dimiliki Denjin Master itu dan tidak ingin menyerah. Ryota kemudian mencoba caranya dan itu berhasil. Dan dengan bersusah payah Ryota akhirnya berhasil mengalahkan Denjin Master tersebut dan membuat semua Denjin kembali ada dropannya. Setelah mengalahkan Denjin Master, Ryota langsung pingsan dan kelelahan. Emily pun datang menemui Ryota yang pingsan dan mencoba menolongnya. Ryota pun tersadar dan sudah ada Emily yang menangis karena tidak ingin melihat Ryota terluka. Kemudian mereka pun hendak pulang dan ternyata di luar Denjin sudah ada yang lainnya yang menyambut Ryota. Kemudian keesokan harinya karena dropan yang dihasilkan dari Denjin Master itu menarik, jadi Ryota hendak mencobanya. Denjin Master menghasilkan dropan cincin yang dimana cincin itu bisa membagikan XP buat naikin level. Saat Ryota sedang mencoba cincin itu, dia tidak sengaja bertemu dengan Putri Margaret dan pengawalnya yang mengeluh karena penjualan cincin yang dibuat Putri Margaret tidak lancar karena Putri tidak bisa mengalahkan naga untuk membuat bahannya walaupun Putri memiliki level yang tinggi. Kemudian Ryota membantu Putri itu dengan cincinnya yang bisa membagikan XP. Dan ternyata cincin itu sangat berguna dan bisa menaikkan level Putri Margaret menjadi level max. Setelah itu Ryota langsung pergi menemui family-nya. Dan Ryota akan melakukan pemanggilan dropan nyasar dan membuat Celeste dan Emily naik level. Kemudian mereka melawan monster nyasar itu semuanya dan berhasil naik level ke level maksimal. Singkat cerita, karena penghasilan mereka sudah stabil dan bisa dibilang sangat banyak, jadi mereka mengadakan acara pesta yang mengundang orang-orang yang dikenal Ryota. Saat mereka melakukan pesta, begitu banyak orang yang datang termasuk Putri Margaret yang ingin berterima kasih pada Ryota. Ryota yang melihat di rumahnya sangat ramai dan begitu ceria menikmati pestanya sangat bersyukur karena sudah diberikan kesempatan kehidupan yang indah dibandingkan ketika dirinya hidup di dunia dulu yang sangat suram. Dan karena itu Ryota kini bertekad untuk menjelajahi seluruh dungeon yang ada di dunia ini. Nah, inilah akhir dari film level 1 Dakedo season pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.